Para sahabat, ketika terjadi kasus korupsi di desa oleh kepala desa atau perangkat desa, ini para pihak, banyak orang itu ribut. Mereka membesar-besarkan, mendramatisir, atau istilahnya glorifikasi. Lalu ada lembaga anti korupsi, pahlawan pendekar anti korupsi itu melakukan perhitungan. Misalnya ada dari tahun ke tahun ada peningkatan, dulu 600 sekarang 800. Lalu banyak orang mengatakan itu yang kelihatan, yang konangan gitu. Kalau yang nggak konangan pasti lebih banyak lagi. Jadi mereka melakukan kalkulasi perhitungan kasus-kasus korupsi, tetapi mereka tidak menghitung berapa jumlah desa, jumlah kepala desa yang progresif, yang melakukan perubahan secara bermakna bagi orang banyak. Sebaliknya mereka juga tidak melakukan perhitungan berapa jumlah kepala desa yang konservatif. Konservatif itu kerja terus-menerus 24 jam non-stop, tidak mengenal gagal, tidak mengenal sukses. Bekerja pokoknya sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Yang buatan ngapusi, buatan korupsi, tidak menipu, tetapi juga tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi ini paradoks luar biasa karena memang orang itu terjangkit penyakit moralisme. Moralisme itu artinya menganggap dirinya itu udah bermoral, udah luar biasa, sudah suci, sudah kayak malaikat, lalu menggunakan moral itu untuk mengadili orang lain. Jadi kalau orang lain itu salah sedikit itu langsung diadili, wah luar biasa. Jadi ini paradoks orang Indonesia, ya katanya sangat ramah, sangat baik, tetapi katanya bermoral, tapi justru menggunakan moralisme itu bukan untuk kebaikan diri, tetapi digunakan untuk menghakimi orang lain. Banyak juga orang yang melakukan penelitian tentang kasus-kasus korupsi. Saya berulang kali didatangi para mahasiswa yang nulis skripsi, tesis, bahkan disertasi. Ada teman yang menulis disertasi ngobrol dengan saya soal korupsi. Saya katakan, korupsi itu nggak usah diteliti. Ketika ada kepala desa melakukan tindak pidana korupsi, ya dilaporkan, ditangkap, diadili, dihukum, selesai. Tidak usah melakukan penelitian soal kayak begitu. Dan kemudian, lalu apa yang harus diteliti kan? Pertanyaannya gitu. Kok ini menghambat orang untuk melakukan penelitian? Ya enggak, yang harus diteliti persoalan besarnya, persoalan utama desa itu bukan pada korupsi, tetapi pada konservatisme. Sebagian besar kepala desa itu konservatif. Hanya sebagian kecil kepala desa yang korupsi. Jadi yang harus ditanyakan, ditelusuri, mengapa kepala desa itu konservatif? Konservatif itu tadi bekerja apa adanya 24 jam non-stop, tidak mengenal sukses, tidak mengenal gagal, tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Itu konservatif. Itu yang menurut saya ilmu itu diarahkan ke sana. Jadi jangan ilmu meneliti itu karena kebenaran soal kesalahan moral sama norma itu salah itu. Jadi realitasnya itu kan memang harus ditangkap. Korupsi memang realitas, tetapi konservatisme itu juga realitas. Nah, orang kan harus tertantang nih, mengapa konservatif? Kalau korupsi ya udah jelas. Nanti teori-teorinya pasti template. Template itu ya nggak ada gunanya. Misalnya kalimatnya dana desa itu tidak efektif karena karena di elite capture itu loh, itu kan teori goblok banget itu. Teori yang nggak membawa pencerahan, tidak membebaskan juga ya. Jadi artinya kan orang penting untuk melihat kalau konservatisme itu karena apa. Banyak yang mengatakan bahwa kepala desa ini hanya menjadi petugas negara misalnya. Jadi kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota menjadi petugas partai.
Kalau kepala desa itu menjadi petugas negara ya. Tugas negara itu bukan ini sebuah olok-olok nih. Ya, bukan sebagai negarawan seperti yang dibayangkan orang sebagai sosok yang suci, yang baik, enggak. Ini hanya sebagai pesuruh yang sebenarnya justru membunuh kewenangan lokal desa itu. Jadi desa berkepentingan terhadap masyarakat setempat sebenarnya, kewenangannya ada di sana. Tetapi ketika diserbu aturan-aturan dari atas, tugas-tugas dari atas, titipan-titipan dari atas, ya kepala desa menjadi petugas negara. Dan menjadi petugas negara itu artinya itu pembodohan. Dan pembodohan itu artinya ya membuat kepala desa itu konservatif. Jadi ini ya penyelenggaraan desa, pemerintahan desa, pembangunan desa ini kan seharusnya kan dari sudut pandang kebajikan itu nilainya apa? Nilai ini yang memang harus dimaknai, dikejar. Misalnya soal kemakmuran ini yang selalu saya katakan ya. Memang kalau ini mau diurai secara panjang lebar, ketahanan, 2 kemandirian, ketiga itu kemajuan, keempat itu kerakyatan, yang kelima kemakmuran. Itu kan 5 nilai utama yang memang harus dikejar dan ilmu pengetahuan itu memang sebaiknya mengarah ke sana. Bukan pada kasus per kasus yang sebenarnya tidak mutu itu. Nah, kita patut bertanya, mengapa 5 nilai ini tidak bisa diraih dengan baik? Kemudian yang kedua, nalar ya. Jadi ini ilmu pengetahuan ini kan bekerja dengan nalar. Bagaimana menguraikan, memberi makna atas nilai-nilai itu, dan kemudian ilmu pengetahuan ini kan selain melakukan deskripsi juga punya tantangan untuk membuat preskripsi, memberikan rekomendasi masa depan gitu ya. Jadi kalau orang hanya ngomong soal implementasi, efektivitas, kasus-kasus yang tidak mutu itu artinya ilmu pengetahuan itu tidak amalia. Ya diklaim ilmiah ya, tetapi jebakan yang parah dari penelitian itu ya jebakannya normatif dan moralis. Jadi bahaya ya, ilmu pengetahuan, ilmuwan itu kalau terjebak pada moralisme dan norma, artinya dia tidak mengejar nilai, tidak mengejar amalia, dan nalarnya sangat dangkal. Tidak semua nalar itu bernilai. Nah ini repotnya di situ. Yang sering saya sebut dengan desa ilmiah ya. Desa ilmiah itu yang melihat desa dari kacamata ilmiah itu ya nggak ada gunanya untuk desa. Banyak juga para ilmuwan menggunakan teori manajemen publik, teori pelayanan publik, teori administrasi negara, tata negara gitu ya, yang kelihatannya bernalar ilmiah tetapi tidak amalia untuk desa. Jadi nalar itu ya sangat beragam, dan sekali lagi setiap argumen itu mengandung kekuasaan. Jadi argumen-argumen yang misalnya begini, dana desa tidak efektif karena dirampas oleh elit lokal. Nah ini kan ilmiah ini, itu kan nalar tuh. Tetapi sebenarnya argumen itu adalah kekuasaan yang membenarkan teknokrasi. Jadi desa itu dikuasai oleh teknokrasi, atau istilah Ari Sujito itu dikotori oleh limbah teknokrasi. Nah ini produk dari nalar, produk dari moral, karena mereka itu merasa suci, bersih gitu ya. Lalu mengobok-obok korupsi, dan solusinya dia dikasih teknokrasi dan norma yang begitu banyak. Akhirnya apa? Menciptakan pembodohan dan konservatisme. Gitu ya. Jadi itu jebakan moralisme sama normatif ini menggejala di kampus para akademisi dan mahasiswa itu begitu. Jadi artinya ilmu itu tidak untuk pembebasan, tidak untuk mengejar nilai, tetapi hanya menjaga moral dan norma. Nalar pun dangkal. Itu. Ya, jadi dan ini sekarang yang terjadi kan semuanya serba norma. Norma menjadi nomor 1. Jadi aturan-aturan hukum itu diutamakan. Dan aturan hukum itu digunakan untuk apa? Untuk menjaga moral. Bukan untuk mengkanalisasi kepentingan masyarakat setempat, bukan untuk
memberikan koridor atau menjadi jalan bagi penggunaan kekuasaan yang bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi sebagai pagar, ketika orang itu mau masuk sudah dipagari dulu, ketika mau jalan sudah dipagari dulu. Jadi ini apa namanya? Akhirnya ilmu pengetahuan itu juga sangat konservatif. Ya, itu rata-rata di situ orang melakukan penelitian itu ya gitu, bukan amalia, ilmiah ya. Ilmiah pun itu sangat normatif. Oh, kalau nggak mengutip ini salah, kalau tidak mengikuti aturan ini salah, oh ini plagiat dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah diajarkan dan punya tradisi bagaimana penelitian itu bisa mengejar nilai dan memperdalam nalar sehingga tidak membentuk nalar yang bernilai, nilai yang bernalar dengan baik gitu ya, atau ilmu amaliyah dan amal ilmiah yang berguna untuk desa. Jadi artinya kalau hari ini dikatakan desa itu maju tapi tidak kuat, tidak bermakna ya, karena salah satunya itu karena pendekatan desa ilmiah. Ya, desa ilmiah itu ya nanti akan mempengaruhi bagaimana mandor-mandor proyek dana desa itu memandang desa secara ilmiah, secara moralis, secara norma dengan pendekatan proyek itu ya. Jadi pendekatannya template. Ya, ini SDGs desa ini kan template nih ya, template. Jadi ada dirancang secara ilmiah gitu ya, secara moral dan secara norma, kemudian diterapkan ke desa. Itu namanya template. Itu pendekatan orang pintar yang bodoh yang itu justru menciptakan pembodohan terhadap desa.